Haleluya. Ketemu lagi di edisi ke-13 Bapak Ibu Saudara. Ini juga edisi khusus permintaan beberapa orang yang minta pengajaran bagi saudara-saudara yang single parent. Nah, saudara-saudara yang single parent, khususnya ibu-ibu yang single parent. Nah, saya tidak bahas yang bapak-bapak dulu, yang ibu-ibu yang single parent. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allah. Haleluya. Ibu-ibu, engkau yang mungkin suamimu sudah dipanggil Tuhan, atau engkau ditinggalkan, dikhianati, diceraikan, apapun status saudara. Saat ini engkau orang tua tunggal. Dengar, Tuhan tidak membiarkan kau sendiri. Tapi ingat yang pertama-tama, sekali lagi selalu harus kembali kepada awal. Sudahkah saudara menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Tidak bisa seseorang yang hanya beragama Kristen dan kemudian mengalami Tuhan secara nyata tanpa melalui prosedur ini. Kita harus menjadi anak Allah di dalam Kristus. Sebab semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah memberontak. Semua manusia sudah salah. Ketika seseorang mendengar kabar baik bahwa Kristus datang, Yesus datang, Allah datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara membuka hatimu. Karena dia bukan hanya datang ke dunia. Dia merendahkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia. Bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita. Mati di kayu salib. Menebus dosaku dan dosamu. Dan mengalahkan maut. Supaya kita beroleh hidup yang kekal di dalam dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu-ibu single parent, dengar baik-baik. Waktu engkau sudah ada di dalam Tuhan, sekalipun suamimu meninggalkan engkau, atau suamimu dipanggil dulu oleh Tuhan, dan kau memutuskan untuk sendirian, atau engkau selama ini dianiaya, dan akhirnya kau memutuskan tinggal sendirian, atau engkau diceraikan, dikhianati. Tapi Tuhan di dalam Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia, Tuhan Allah kita, yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, Yahweh. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Haleluya. Dia mengingat engkau. Saudara, tidak ada yang disebut secara khusus seperti ini. Jadi ketika engkau sedang sendirian, ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada satu contoh di Alkitab, mari kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan mereka. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ketika Nabi Elia disuruh keluar dari sungai Kerit, dan kemudian menuju ke Sidon, ke seorang janda. Dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 9 dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya,
cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak, Ibu, Saudara, inilah pemikiran banyak perempuan single parent, janda dengan anaknya. Mereka selalu merasa miskin, merasa ditinggalkan, tidak punya apa-apa. Pikiran ini harus dibuang. Perempuan ini hanya berpikir, dia akan mencari 2-3 potong kayu untuk kasih api menyala. Tepung ini mau dimasak, dikasih minyak, dibikin roti, terus dimakan dan mereka mati. Tapi Nabi, dia berkata, beri aku minum, beri aku roti. Dan mereka bilang, saya tidak punya apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ibu-ibu single parent khususnya, saudara tidak ditinggalkan sendiri. Tetap bermurah hati, pandang kepada Tuhan yang berkata, akulah suamimu, pencipta langit dan bumi, penebusmu yang menjadikan engkau. Haleluya. Tetap kuat dan berbagi dari apa yang kau punya. Persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Saudara, obat kemiskinan adalah memberkati, memberi. Ketika seseorang merasa miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat, tidak bisa menolong. Dalam situasi sekarang ini juga, banyak orang merasa sendirian, lonely. Saudara, jangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi kalau engkau merasa sendirian, ibu-ibu single parent, dengar baik-baik. Buka hatimu. Penebusmu hidup di dalam Yesus. Katakan kepada Yesus, Tuhan, aku buka hatiku. Aku buka kehidupanku. Dalam kesengsaraanku ini, jadilah Tuhan dan Raja bagi hidup. Jadilah suami bagiku. Dan saudara akan menjadi berbeda. Mulai ikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan kau akan melihat kau akan dikirim untuk orang yang kau tolong. Untuk apa? Harga dirimu dinaikkan Tuhan. Engkau bukan orang yang meminta-minta, tapi kau orang yang memberi. Banyak orang merasa kekurangan, tapi Alkitab selalu mengajari kita bagaimana kita menjadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, aku akan memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, ibu-ibu single parent khususnya, dengar baik-baik. Ini kebenaran. Ada satu contoh lagi dengan nabi yang lain di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Ini juga sama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Ibu-ibu, ini berat. Ini lebih berat kasus ini. Suaminya mati, seorang hamba Tuhan yang baik.
Tapi tidak meninggalkan apa-apa. Justru meninggalkan hutang. Ini minus. Tadi janda di Sarfat masih punya segenggam tepung. Minyak dalam buli-buli. Tapi perempuan ini nasibnya lebih malang. Dia diwarisi hutang. Ibu-ibu, engkau yang diwarisi hutang, engkau yang harus membayar semua, jangan pernah takut. Karena Tuhan punya cara menolong engkau. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sekali lagi, kita melihat, aku tidak punya apa-apa. Sama dengan janda di Sarfat tadi. Selalu. Tapi apa yang kau punya? Saudara masih ingat kisah 2 ekor ikan dan 5 roti? Memberi makan 5.000 orang. Dan semua kenyang, bahkan akhirnya berlebih. Saya selalu mengingat ini kisah ini ketika ada sisa 12 bakul. Semua murid Yesus pegang 1 bakul. Dan Yesus berkata, bawa ke rumah anak kecil ini. Wow, sisa itu bukan buat murid-murid, tapi buat anak kecil yang memberikannya. Maaf, ini tafsir saya. Jangan digugat. Ini yang saya pikirkan. Saya merasa Tuhan sedang mengingatkan murid-muridnya. Bahwa bakul-bakul 12 itu dibawa ke rumah murid-muridnya. Ke rumah anak kecil tadi. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah itu engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Lalu pergilah perempuan itu kepadanya daripadanya, ditutuplah pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Sekali lagi, ibu-ibu, mujizat masih ada. Jangan takut. Engkau akan dihina kanan kiri. Orang akan berkata tentang dirimu, menyalahkan kau. Tapi pembelamu, penebusmu hidup. Tetap bertekun di dalam Tuhan. Cari Tuhan bersama anak-anakmu. Didiklah dalam takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan. Apa yang dikatakan Roh Kudus kepadamu. Engkau tidak sendirian, ibu-ibu single parent. Tuhan bersama. Haleluya. Setiap kali saya mengingat pengajaran ini, menyampaikan kepada ibu-ibu single parent, jangan takut. Bagaimana dengan bapak-bapak? Nanti, di lain episode kita belajar. Nah, sekarang, saya mau menutup ini. Saya pernah tinggal di rumah seorang janda, ibu-ibu tua. Saudara, saya pernah kisahkan, saya diberi makan dengan lauk 1 ekor ayam yang dipotong. Saya bilang, jangan. Dia bilang, kamu tidak mengenal Tuhan. Aku persembahkan kepada Tuhan. Kau hanya hamba Tuhan. Saya malu, saudara. Akhirnya saya makan dengan sukacita. Dan apa yang saudara tahu? Di akhir tahun itu, kebunnya diberkati, jualannya laku, dan rumahnya yang dulu jaraknya segini-segini papanya, dipapani dengan baik, diberkati Tuhan. Jangan pernah takut. Engkau tidak sendirian. Tapi Yesus menjadi suami yang sejati bagi engkau. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa buat ibu-ibu single parent yang di rumah dengan anak-anaknya yang saat ini mungkin sedang tidak nyaman. Bagaimana aku meneruskan hidup ini? Angkat hatimu kepada Tuhan. Saya mau berdoa, bukalah hatimu. Biarkan Yesus masuk dalam hidupmu. Dan biarkan dia menolong engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi ibu-ibu single parent khususnya. Dimanapun mereka berada hari ini.
Tuhan buka hati. Sama seperti janda di Sarfat. Janda nabi yang anaknya mau dijadikan budak, hanya diwarisi hutang. Tapi ketika mereka taat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mereka melihat mujizat pertolongan Tuhan. Berkat yang melimpah. Hari ini hamba berdoa, dimanapun ibu-ibu single parent ini membuka hatinya bagi Yesus masuk di dalam hidupnya. Tuhan, Engkau menjadi Tuhan, menjadi suami bagi mereka. Sembuhkanlah luka-luka hatinya yang pernah dilukai, dipukul, mungkin ditinggalkan, dikhianati oleh laki-laki yang harusnya bertanggung jawab. Biar mereka bisa mengampuni, disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup. Berkati ibu-ibu single parent bersama anak-anak mereka. Mereka tetap kuat, merasakan Tuhan sebagai suami yang sejati. Dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan sudah memberkati saudara-saudara. Ikuti terus setiap jam 7 malam. Kalau saudara ada masalah-masalah, ada tema yang khusus, sampaikan. Di situ ada chat, saudara bisa chat, bikin komentar. Saudara juga like. Ya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa lagi berbagi. Bagikan teman-teman saudara yang single parent. Jangan lupa tombol lonceng dibunyikan, supaya setiap kali video saya diupload, saudara menerimanya. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Haleluya.